Mimpi jangan muluk-muluk. Jika Anda berusaha melakukan sesuatu melampaui apa yang sudah Anda kuasai, Anda tidak akan berkembang. Pepatah kata Ronald E. Osborne. Baik, kita akan membahas di sini tentang masalah mimpi. Ada percakapan seperti ini. Mimpi itu jangan muluk-muluk. Loh, kenapa memang? Bukankah Bung Karno bilang kalau kita disuruh untuk bermimpi setinggi langit? Itu karena Bung Karno dulu mungkin lupa mikir kalau orang mimpinya tinggi-tinggi lalu gak tercapai, jatuhnya tuh bakalan sakit banget. Gini nih, kalau ngomong sama orang yang kebanyakan nonton sinetron, asal tahu saja nih ya, kalau kita mimpinya cuma rendah-rendah, kita tidak bisa menggapai yang tinggi. Kalau mimpinya tinggi, kita bisa menggapai yang rendah dikit. Maksudnya gimana? Umpamanya nih ya, kita mimpi jadi presiden. Kita usaha maksimal untuk jadi presiden. Lah, kalau nggak tercapai, Anda kemungkinan jadi menteri, gubernur, atau camat nggak masalah. Tapi kalau mimpinya saja jadi ketua RT, kalau nggak tercapai, paling-paling jadi kepala rumah tangga. Iya juga ya. Emang iya, kalau kita mimpi besar, kita punya peluang untuk jadi kecil dan besar. Tapi kalau kita mimpi kecil, kita cuma punya peluang buat jadi orang kecil. Bermimpilah yang besar. Bahkan yang sebelumnya Anda pikir impian itu bakal sangat sulit untuk Anda jangkau karena perbedaan antara orang kecil dan orang besar adalah terkait erat dengan kadar mimpinya. Orang kecil sangat takut bermimpi besar. Belum-belum pikirannya sudah dihadang oleh pernyataan konyol. Jangan mimpi deh, nggak mungkin bisa, kasihan amat. Baru mau memikirkan kebesaran sudah ditakut-takuti dengan pertanyaan. Emang kamu siapa? Mau mimpi muluk-muluk kayak gitu? Kamu cuma orang kecil, jangan mimpi tinggi-tinggi. Berapa banyak orang yang besar Anda lihat dalam sejarah yang awalnya berasal dari orang kecil. Lalu dibandingkan berapa banyak orang dalam sejarah yang sejak lahir sudah dibuai oleh keberlimpahan. Dari sana Anda akan dapati bahwa orang besar kebanyakan adalah orang-orang kecil, tak berdaya, tetapi punya impian yang jauh melampaui keterbatasannya. Orang besar adalah orang biasa yang bermimpi untuk menjadikan masa depannya berubah jadi luar biasa. From nothing to something, from zero to hero. Orang dikatakan sukses jika sebelumnya ia berada pada level belum sukses. Orang dikatakan besar jika sebelumnya ia belum besar. Orang besar adalah orang biasa yang bermimpi untuk menjadikan masa depannya berubah jadi luar biasa. Jangan Anda pikirkan bagaimana kondisi Anda hari ini. Tak penting. Anda merisaukan bagaimana keadaan Anda saat ini. Yang perlu Anda risaukan adalah bagaimana Anda melihat masa depan. Caranya, lihatlah bagaimana mimpi yang terukir dalam batok kepala kita. Karena masa depan kita dibangun oleh mimpi-mimpi yang kita buat hari ini. Anda tidak salah lahir sebagai orang miskin. Tetapi Anda salah jika mati tetap sebagai orang miskin. Anda tak salah lahir sebagai orang bodoh, tapi Anda salah besar jika Anda mati tetap sebagai orang bodoh. Anda tak salah lahir sebagai orang kecil, tapi Anda salah besar jika mati tetap jadi orang kecil. Anda boleh saja mempunyai impian besar yang mungkin dianggap mustahil saat ini, tetapi berdasarkan pengalaman tak ada yang mustahil di dunia ini. Thomas Alva Edison yang berhasil membuat bola lampu listrik dulu hanya dianggap impian tak ada wujud. Atau Wright bersaudara yang mimpi bisa terbang, akhirnya terciptalah pesawat terbang. Impian Thomas Alva Edison dan Wright bersaudara ini pada masa itu juga dianggap aneh dan mengada-ngada oleh orang-orang yang mengenalnya. Tetapi karena mereka mempunyai kekuatan mimpi yang sangat besar, impiannya benar-benar bisa diwujudkan secara nyata. Jika kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita di masa mendatang, kita harus mulai berani mengambil sikap yang menuntut perbaikan pada sesuatu yang menurut kita tidak mungkin. Karena persepsi kita mengenai sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin memiliki perasaan yang sangat besar dalam menentukan apa yang akan kita kerjakan. William Faulkner, seorang novelis peraih hadiah Nobel, pernah mengatakan, impikan dan bidiklah selalu lebih tinggi daripada yang Anda sanggupi. Janganlah hanya bercita-cita lebih baik daripada pendahulu atau sesama Anda. Cobalah menjadi lebih baik daripada diri sendiri. Orang yang maunya hanya melakukan pekerjaan yang menurutnya mungkin, hidupnya akan cenderung mendek, biasa-biasa saja,
dan bahkan lemah. Dengan memilih mengerjakan sesuatu yang mungkin saja akan membuat kita berhenti untuk belajar. Kita merasa dengan kemampuan kita saat ini kita bisa menggapai sesuatu yang kita katakan mungkin. Itu dengan mudah. Tanpa harus berusaha memperbaiki kualitas diri kita, kita sudah bisa meraihnya. Sedangkan orang yang berani mencoba hal yang dirasa banyak orang sebagai hal yang tidak mungkin itu dengan kerja keras dan disertai doa. Ia akan hidup dalam berkualitas hidup yang makin tinggi. Mereka yang hidup untuk mengejar sesuatu yang awalnya tidak mungkin, cenderung memiliki karakter, perjuangan, semangat belajar, serta ketangguhan mental yang lebih jauh tinggi. Tetapi orang yang mempersulit pertolongan bagi dirinya sendiri akan terus-menerus mengatakan, teori, gak semudah membalikan telapak tangan. Betul sekali, jarang sekali ada suatu keberhasilan yang didapatkan dengan mudah. Jika keberhasilan itu mudah, orang malas dan pesimis pun akan berhasil. Semoga bermanfaat. Saya Bos Mim, salam memberantas kebodohan dan kemiskinan.